Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Pastinya luar biasa. Sehat, diberkati, dan tetap semangat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Musik. Dengan sukacita, ya tentunya kita akan selalu melimpah dengan berkat Tuhan, ya. Dan waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi kakiku melangkah di jalanku.
Firman Tuhan Pimpinan Tuhan dalam ibadah ini dalam ibadah ini dari awal dari awal sampai pertengahan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati guru kami, berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa, ya? Gimana tantangan untuk minggu kemarin? Luar biasa bukan? Tentunya minggu ini lebih luar biasa dari minggu yang lalu. Ya, kita buka kitab kita masing-masing di dalam Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Mister akan bacakan buat kita. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, firman Tuhan kesempatan ini Mister kasih judul adalah memberi dengan hati yang tulus. Kalau kita tahu memberi dengan hati yang tulus, kita harus tahu dulu apa itu arti memberi. Nah, ada 8 hal yang mengartikan tentang memberi itu apa. Yang pertama memberi itu menyerahkan. Ya, yang kedua memberi itu menyediakan. Yang ketiga memberi itu memperbolehkan. Yang keempat memberi itu menyebabkan atau menjadikan. Yang kelima memberi itu menjadikan supaya. Yang keenam memberi itu membubuhi. Yang ketujuh, memberi itu mengucapkan atau menyampaikan. Yang kedelapan, memberi itu melayangkan atau mengirimkan. Banyak sekali arti dari kata memberi. Memberi itu luas, gitu ya. Memberi itu luas dan memberi itu merupakan sebuah tindakan yang diyakini memiliki niatan yang baik. Nah, seberapa kita hari-hari ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan sudah memberi yang seperti apa, gitu ya. Memberi yang seperti apa itu memberi kepada teman, memberi kepada sesama, saudara. Terlebih kita sudah memberi apa buat Tuhan. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 21 tadi disebutkan bahwa ada 2 orang, ya, 2 orang yang memasukkan persembahan. Yang pertama ini orangnya kaya raya. Ya, tentunya kalau kaya raya persembahannya itu banyak, ya. Kalau di gereja yang zaman sekarang itu kalau persembahannya mungkin uangnya merah, gitu ya. Nah, mungkin ini masukkan persembahannya, gitu ya. Nah, orang kaya yang di dalam Injil Lukas ini diceritakan bahwa memberinya itu diperlihatkan. Jadi semua orang bisa tahu nih uangnya berapa, gitu ya. Tetapi kalau orang itu miskin, janda miskin ya, memberi itu kecil, hanya uang logam. Nah, ini adalah 2 sudut pandang yang berbeda. Ya, 2 sudut pandang yang berbeda yang memiliki arti yang berbeda. Kalau orang kaya itu memberi tadi dengan uang yang merah, ya, dengan uang yang besar jumlah nominalnya, itu artinya apa? Dia memberi dari kelebihannya. Dia memberi dari kekayaannya. Mungkin dia punya kekayaan yang banyak, jadi orang yang paling kaya. Tetapi dari sudut pandang yang lain, kita melihat bahwa orang miskin ini memberi dari kekurangannya.
Bahkan di ayat yang keempat itu dikatakan dia memberi dari kekurangannya dan memberi dari seluruh nafkahnya. Orang kaya memberi dari kelebihannya, tetapi janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Bahkan apa yang dia miliki semuanya dia berikan. Nah, kita melihat bahwa memberi itu tidak memandang. Ya, memberi itu tidak memandang mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang itu. Tetapi ketika kita memberi dengan hati yang tulus, artinya apa? Ada gerakan dari dalam hati itu ingin memberi. Nah, hari-hari ini ketika adik-adik ada di dalam kumpulan masyarakat gitu ya. Nah, seringkali kan kalau memberi itu seringkali hari-hari ini tuh mengungkit-ungkit ya. Kamu lo sudah tak kasih ini, kamu lo kemarin tak kasih ini, kamu lo kemarin tak belikan ini. Nah, banyak sekali di antara kita yang kadang-kala menjadi pribadi yang seperti ini. Nah, kesempatan minggu ini kita belajar bagaimana cara kita memberi. Nah, tadi Mister sampaikan arti dari memberi. Sekarang kita akan belajar apa sih arti dari tulus. Ya, memberi dengan tulus. Kalau tadi kita bisa tahu arti dari memberi, sekarang kita belajar arti tulus itu apa. Tulus itu artinya adalah kesungguhan. Kesungguhan dan bersih hati. Ya, artinya apa? Benar-benar keluar dari lubuk hati secara jujur. Jadi kalau orang memberi dengan tulus, ikhlas, ya toh, memberi dengan tulus, artinya apa? Memberinya tidak butuh pamrih. Pamrih itu apa? Balasan, ya. Hari-hari ini siapa di antara kita yang memberi tapi masih mau menerima? Itu tidak boleh. Ya, kita belajar bagaimana cara memberi yang baik. Nah, ada 3 ciri orang yang memberi dengan hati yang tulus. Mister rangkum ada 3 hal. Yang pertama, seseorang itu harus memiliki kerendahan hati. Ya, kalau tadi di dalam Injil memberi persembahan itu harus dengan kerendahan hati. Siapa yang tidak rendah hati? Siapa yang tinggi hati? Nah, orang kaya memberi dari kelebihannya, tapi dilihat-lihat kalau memberi ya. Tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Nah, butuh kerendahan hati untuk mengakui, ya, untuk mengakui bahwa dirinya itu memberi dengan tulus, dengan hati yang tulus. Itu yang pertama. Seseorang itu harus memiliki kerendahan hati. Yang kedua, seseorang itu harus memiliki kerelaan hati. Nah, seseorang yang memberi tetapi tidak punya kerelaan hati, berarti seseorang itu belum memberi. Ya, seseorang itu belum memberi. Seseorang yang memberi itu artinya dia memiliki kerelaan hati, memiliki hati yang tulus untuk memberi. Yang ketiga, seseorang yang memberi dengan hati yang tulus itu harus punya rela berkorban. Kalau nggak punya rela berkorban lah, gimana mau memberi? Nggak bisa memberi tanpa ada rela berkorban. Rela berkorban misalnya apa? Mau traktir Mister makan. Loh, asik ya Mister ditraktir makan ya. Kalau mau traktir Mister makan berarti harus mengeluarkan uang. Bukan kalau sudah makan Mister yang bayarin. Ya, itu namanya rela berkorban. Harus ada uang yang dikeluarkan untuk traktir Mister. Ya, itu contoh ya. Itu contoh saja. Tapi kalau misalnya beneran juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ada 3 hal yang kita belajar minggu ini. Ya, pagi ini kita belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa memberi dengan hati yang tulus. Yang pertama tadi memiliki kerendahan hati. Yang kedua memiliki kerelaan hati. Yang ketiga harus ada rela berkorban. Ketika 3 ciri ini ada di dalam kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati setiap kehidupan kita. Ya. Hendaknya kita memiliki hati yang seperti Kristus. Ya, Kristus itu memberikan dirinya sepenuhnya loh, tanpa balasan. Dia mati di kayu salib, dia wafat buat kita, dia bangkit buat kita, dia memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Dan apa yang kita beri buat dia? Kita beri
hati kita yang tulus kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan ya. Semoga firman Tuhan ini menjadi teladan buat kehidupan kita yang masih kecil. Kita diajar untuk belajar memberi. Tidak semua orang bisa memberi ya, tetapi ketika kita masih kecil kita bisa belajar untuk memberi. Artinya kita adalah orang-orang yang berkenan dan bersukacita di hadapan Tuhan ya. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, memberi dengan tulus ikhlas tanpa meminta balasan, dan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Oke, sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Kita tetap semangat, kita tetap sehat, kita tetap melakukan kegiatan kita dengan penuh gembira. Karena ketika kita bersukacita bersama, ada kekuatan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tara! Bagaimana firmannya Kak Meli? Keren banget Kak. Menyentuh hati ya Kak Meli? Iya. Terus kita diajar untuk memberi tanpa bersungut-sungut. Dengan hati yang tulus. Waktunya kita tantangan Kak Meli. Kelas Daud dan kelas Yehuda itu tantangannya apa ya Kak? Mengisi soal-soal lewat link. Nah, kalau kelas Zakeus tantangannya apa Kak? Tuh menyanyikan lagu Do Itulah Dosaku. Wow. Dan pengumpulannya paling lambat hari apa ya Kak? Hari Kamis. Dikumpulkan di Bawah ini nomornya siapa Kak Meli? ke nomornya Mr. Evan. Ya, dan adik-adik kita akan menghitung poin ya. Kita lihat poin berikut ini. Celik. Nah, Kak Meli, Natal kita tanggal berapa ya Kak Meli? 20 Desember tahun 2020. Wow, 2020 ya kan? Nah, waktunya kita akan memberitahu ya, ada surprise hadiahnya Untuk tantangan ini. sip. Nah, sekarang waktunya kita akan menyelesaikan ibadah online kita. Kita akan berdoa. Adik-adik bisa tutup mata, tangan dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan yang Tuhan sudah berikan kepada kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan sudah memberkati anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu yang melayani. Tuhan, kami percaya sepanjang minggu ini Tuhan akan menyertai kami, memberikan kami sukacita, dan membuat apa yang dikerjakan tangan kami berhasil dan beruntung. Kami percaya sepanjang minggu ini Tuhan tolong anak-anak di dalam kesehatan mereka dan juga di dalam keluarga mereka terlindungi selalu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyelesaikan ibadah online sekolah minggu ini. Haleluya. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.